Jadi makrifat itu sangat amatlah wajib bagi manusia yang beragama dan yang bertuhan. Agama apa saja? Agama apa saja? Yang terpenting kita tahu siapa Tuhan yang menciptakan diri kita. Jadi semua Tuhannya manusia, baik manusia itu agama Islam, Nasrani, Majusi, Yahudi, Sabi'in, dan siapapun mereka. Semua itu ciptaan Allah, dituhani oleh Allah, dituhani oleh uripe Allah. Bila manusia agama apapun, aliran apapun, bila tahu siapa yang telah menciptakan dirinya, bila tahu bahwa hidup ini bukan hidup diri manusianya, bila tahu bahwa hidup ini adalah uripe Allah, maka itulah awaluddin ma'rifatullah. Kenal bahwa hidup inilah Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah, tiada Tuhan yang berhak disembah. Dialah hidup yang menghidupi alam semesta ini. Hidup yang menghidupi seluruh makhluknya. Dialah Tuhannya seluruh manusia. Apapun agamanya, Tuhannya Esa. Apapun alirannya, Tuhannya Ahad, yakni uripe Allah. Jadi meskipun beda syariat, meskipun beda agama, tapi bila tahu kepada siapa Tuhan yang telah menciptakannya, Tuhan yang telah menghidupkannya, maka pasti akan Ahad, pasti akan Esa. Inilah istilah atau kiasan sanepan, pandanglah yang satu terhadap yang banyak, dan pandanglah yang banyak terhadap yang satu. Ini maksudnya. Meskipun berbeda-beda suku, berbeda-beda bangsa, suku bangsanya berbeda-beda, berbeda-beda agamanya, berbeda-beda alirannya, maka bila sudah tahu siapa hidup ini, siapa urip iki, maka bila sudah mengetahui bahwa urip iki adalah uripe Allah, hidup ini adalah hidupnya Allah, hayat ini adalah hayatullah, perbedaan-perbedaan itu akan mengerucut menjadi ahad. Jadi hancur leburlah perbedaan-perbedaan kulit, hancur leburlah perbedaan-perbedaan suku, hancur leburlah perbedaan-perbedaan agama, hancur leburlah perbedaan-perbedaan bangsa-bangsa akan menjadi ahad. Inilah yang dimaksud bahwa agama Islam, agama yang selamat ini adalah agama yang rahmatan lil alamin, merahmati seluruh manusia bagi manusia yang dikehendaki Tuhannya. Jadi inilah jalan untuk belajar khusyuk, belajar untuk mengahadkan segala sesuatu yang kita pandang, belajar mengahadkan segala sesuatu yang kita dengar, belajar mengahadkan segala sesuatu, nama-nama apapun yang ada di luar diri kita sebenarnya dari nama yang satu, yakni Allah. Bila tak ada Allah, maka tak adalah semua biliunan nama-nama yang ada di alam semesta ini. Jadi adanya nama-nama segala sesuatu biliunan banyaknya. Sifat-sifatnya segala sesuatu biliunan banyaknya sifat. Maka tanpa Allah juga takkan pernah ada. Jadi adanya segala sesuatu karena adanya Allah. Maka pandanglah sumber dari segala sumber adanya segala sesuatu itu. Ya pandanglah uripe
Allah, agar tidak tersesat jalan kita menuju Allah, agar tidak jatuh dan jatuh ke lembah jahanamnya hawa nafsu kita lagi. Itulah cara belajar, dan belajar untuk khusyuk bertemu Allah, untuk khusyuk mi'raj kepada Allah. Aqimis sholat lidzikri. Jadi dan tujuan sholat itu adalah untuk mi'raj bertemu Allah, untuk tajalli ketemu Allah, untuk wusul ketemu Allah. Maka bukan maksudnya bertemu antara hamba dan Tuhan. Maknanya salah satunya harus hancur, salah satunya harus fana, salah satunya harus lebur, salah satunya harus mati. Selama ini kan yang hancur lebur Allahnya di dada kita. Selama ini kan yang mati Allahnya di dada kita. Selama ini yang tak berkuasa hanyalah Allah di dada kita. Sementara yang wujud kita, sementara yang hidup kita, sementara yang berkuasa kita, sedang Allah tak punya kekuasaan apapun di dalam hati kita. Berarti yang jadi Allah selama ini siapa? Siapa yang jadi Allah selama ini? Yang ngaku-ngaku jadi Allah selama ini siapa? Yang mensekutukan sifatnya Allah dengan sifatnya manusia kita selama ini siapa? Yang wujud di dalam hati kita selama ini siapa? Allah kah apa hawa nafsu kita? Bila yang wujud di dalam hati kita bukan Allah, tapi diri manusia kita, apa bedanya kita dengan orang-orang yang tak bertuhan, orang-orang yang ateis? Apa bedanya kita dengan mereka bila itu yang terjadi di dalam hati kita? Baju-bajunya saja gambarnya taat, baju-bajunya saja lambangnya beragama, baju-bajunya saja lambangnya sudah bertuhan. Akan tetapi baju-baju itu semua hanyalah untuk melindungi kelestarian keateisan hati kita sendiri di dalamnya, agar tidak dilihat oleh manusia bahwa kita ini ateis, agar manusia tertipu pandangannya kepada kita, agar manusia memandang kebaikan kita saja, agar manusia hanya memandang baju-baju yang kita kenakan saja. Pada hakikatnya dalamnya bajunya najis, dalamnya bajunya kotor, di dalam bajunya penuh dengan kesyirikan dan kemungkaran. Itulah keateisan kita selama ini. Mana mungkin kita bisa khusyuk di dalam sholat-sholat yang kita kerjakan. Wong selama ini kita yang jadi Tuhannya. Kita menghadap diri kita sendiri di dalam sholat dan ibadah kita. Kita hanyalah untuk pemuas hawa nafsu kita sendiri saja. Ibadah dan sholat yang kita kerjakan untuk bangga-banggaan, untuk mulia-muliaan di sisi manusia. Karena kita belum bertuhan selama ini. Tanpa kita bertuhan, mana mungkin kita punya agama? Tanpa bertuhan, mana mungkin kita bisa Islam, bisa selamat hati kita menuju Allah. Melainkan selama ini kita hanya pulang dan pulang rojiun kepada iblis dan setan yang menjadi guru kita selama ini. Iblis dan setan yang menjadi gusti kita selama ini. Iblis dan setan yang selama ini menjadi junjungan kita di dalam hati kita selama ini. Karena kita selama ini mematuhi perintah-perintahnya iblis dan setan untuk selalu jauh dan jauh dari Tuhan yang menciptakan diri kita.
Jadi untuk sholat yang khusyuk, ya kita wajib membaca kitab-kitab suci diri manusia kita dahulu. Kita wajib tahu kesalahan-kesalahan diri manusia kita dahulu. Untuk khusyuk kita wajib tahu